Raih cita-cita, bangkit melanglang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155, Live the Pride. Kapan pembelajaran tatap muka di sekolah ini dilaksanakan? Jadi pembelajaran tatap muka di SD Negeri 1 Selumbung, khususnya kemudian di Kabupaten Karangasem secara umum dimulai pada tanggal 26 April 2021. Jadi pada hari Senin, itu didasarkan pada surat edaran dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem nomor 420/0937 yang menyatakan bahwa pembelajaran tatap muka sudah bisa dilaksanakan mulai tanggal 26 April apabila sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Apa yang membedakan sistem pembelajaran dari sebelum pandemi dengan yang sekarang? Nah, perbedaannya dengan PTM pada saat ini adalah yang pertama, bahwa sekolah lebih ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Jadi bisa dilihat dari awal masuk terjadi pengukuran suhu terlebih dahulu. Jika suhu siswa melebihi 37 sekian, maka anak tidak kami perkenankan untuk masuk ke sekolah. Kemudian yang kedua adalah cuci tangan. Nah, walaupun sebelumnya tempat cuci tangan sudah kami sediakan di depan kelas, di halaman, namun pada PTM di masa transisi, kegiatan cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir lebih kami optimalkan lagi. Kemudian yang ketiga adalah sarana dan prasarana yang mendukung, seperti misalnya infografis tentang COVID dan lain itu mungkin dulu tidak ada. Sekarang kami pihak dari sekolah terus memperkenalkan hal tersebut kepada siswa. Kemudian pengaturan jam belajar siswa. Nah, jadi sekarang saat ini jam belajar anak kami bagi menjadi 2 shift. Ada shift pagi dimulai pada pukul 7.30 sampai dengan pukul 9, jadi hanya 90 menit. Kemudian shift 2 kami mulai pada pukul 10 sampai 11.30. Nah, itu yang tidak ada pada PTM terdahulu. Kami di sekolah merancang jadwal pelajaran tatap muka di masa transisi. Jadi agar semua pembelajaran bisa berlangsung di setiap minggunya itu selain pembelajaran tematik di masing-masing kelas juga ada materi PJOK dan agama Hindu. Nah, kemudian anak-anak sekarang datang diwajibkan dengan memakai masker. Kemudian ada disediakan hand sanitizer dan lain-lain. Nah, yang agak berbeda juga bahwa kegiatan selain pembelajaran tidak boleh dilaksanakan. Nah, kalau dulu ada kegiatan pembiasaan yang memungkinkan anak berkerumun, trisandya bersama, hormat bendera, kegiatan ekstra, kegiatan olahraga. Nah, PTM di masa transisi, kegiatan-kegiatan semacam itu belum diizinkan untuk dilaksanakan. Bagaimana tanggapan orang tua terhadap sistem pembelajaran tatap muka saat ini? Setelah kami amati, ternyata orang tua sangat antusias menyambut pembelajaran tatap muka sudah mulai dilaksanakan kembali. Dari tanggal 16 Maret tahun 2020, pola pembelajaran tatap muka kemudian dirubah menjadi pembelajaran jarak jauh di mana siswa belajar dari rumah ditemani oleh orang tuanya. Jadi tentu dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh orang tua seperti keterbatasan waktu, keterbatasan kompetensi, tentu mengalami banyak kendala dalam membantu mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Jadi dengan adanya pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan kembali, orang tua sangat antusias. Namun sebelum PTM ini dilaksanakan, kami terlebih dahulu sudah melaksanakan kesepakatan dengan orang tua. Jadi pembelajaran tatap muka boleh dilaksanakan jika orang tua sepakat untuk memulainya. Nah, pada saat membangun kesepakatan itu orang tua memberikan pesan bahwa benar-benar prokes harus dijaga. Nah, jadi sehingga orang tua tidak merasa khawatir.
Apa saja kendala yang terjadi saat melakukan program pembelajaran tatap muka ini? Jadi sebenarnya secara umum tidak ada kendala yang kami hadapi, hanya saja mungkin ini dihadapi di hampir semua sekolah yang melaksanakan PTM, bahwa masalahnya adalah anak terlalu antusias untuk datang ke sekolah. Jadi ketika kami membagi siswa menjadi 2 shift pagi dan shift siang, di mana shift siang seharusnya anak-anak datang pukul 10. Nah, di awal-awal itu bahkan ada yang setengah 9 sudah datang ke sekolah karena saking antusiasnya. Nah, jadi tentu itu sangat perlu kita sikapi bersama, karena jika anak terlalu cepat datang takutnya bertemu dengan shift yang pagi, sehingga kami terus memberitahu anak agar datang lebih siang sesuai dengan jadwalnya. Jadi kendalanya hanya itu saja, bahwa karena antusiasme anak yang sangat tinggi, mereka datang lebih awal dari jadwal yang sudah kami buat. Bagaimana penerapan protokol kesehatan di sekolah untuk mendukung program ini? Penerapan protokol kesehatan itu menjadi hal yang sangat-sangat penting dan kami persiapkan dengan matang. Yang pertama adalah kesiapan WC. Itu juga menjadi sebuah pertimbangan bahwa harus memadai sesuai dengan rasio jumlah kamar mandi dan siswa itu diperhitungkan sekali. Jadi kami sudah mempersiapkan dengan baik sehingga kamar mandi yang tersedia sesuai dengan jumlah anak. Kemudian yang kedua adalah kebersihan. Kebersihan sekolah kami jaga. Kemudian kami melakukan penyemprotan secara berkala. Jadi kami di sekolah sudah membuat jadwal penyemprotan desinfektan seminggu 3 kali untuk penyemprotan secara keseluruhan di sekolah. Kemudian untuk penyemprotan di kelas kami laksanakan 2 kali sehari. Yang pertama adalah di pagi hari sebelum shift 1. Kemudian ketika anak-anak sudah pulang kami juga mengadakan penyemprotan desinfektan di ruangan kelas, di meja, sehingga memastikan bahwa kelas mereka benar-benar higien. Kemudian ada pengaturan tempat duduk siswa. Jadi tempat duduk itu dipastikan minimal 1,5 meter. Sebenarnya di sekolah kami dengan jumlah siswa yang hanya 94, di mana jumlah di masing-masing kelas di bawah 20 orang, bisa saja dibuat satu shift, tetapi untuk menjamin bahwa jarak tempat duduk anak benar-benar jauh, maka kami tetap membaginya menjadi 2 shift. Kemudian kami memperbanyak jumlah tempat cuci tangan di depan kelas, di halaman, di tempat baru masuk. Kemudian ada termogan di depan, ada kegiatan pengukuran suhu di mana kami mencatat setiap hari jika ada suhu anak yang melebihi 37. Kemudian kami juga menyiapkan UKS jika ada hal-hal anak sakit dan lain-lainnya. Kemudian juga ada puskesmas terdekat yang bisa dihubungi. Kemudian kami juga membuat satgas COVID di sekolah yang bisa melakukan penanganan jika terjadi permasalahan, kemudian melakukan pencegahan dan lain-lain. Apa harapan dari Ibu Kepala Sekolah untuk dunia pendidikan di tengah pandemi yang terjadi saat ini? Iya, jadi mungkin ini menjadi harapan kita bersama ya, bahwa pandemi agar segera berakhir sehingga pembelajaran di sekolah bisa terlaksana seperti dulu lagi. Nah, kalau sekarang kan dengan durasi waktu 90 menit tentu pembelajaran yang kita berikan kepada anak tidak bisa optimal walaupun sudah berusaha dengan baik. Dengan waktu 90 menit yang bisa kami belajarkan adalah konten-konten yang urgent atau materi-materi penting saja, kemudian dikayakan oleh anak-anak di rumahnya. Nah, harapan kami bahwa pandemi berakhir, proses pembelajaran bisa berlangsung lagi seperti dahulu kala. Segala program-program sekolah bisa dilaksanakan, anak-anak bisa melakukan kegiatan ekstra, pembiasaan, kemudian membaca buku lagi di perpustakaan seperti dahulu dan sebagainya. Ya, harapannya itu, semuanya bisa kembali normal seperti dahulu lagi. Saya mengajar di kelas 4. Saya mengajar agama Hindu kelas 1, 2, 3. Baik Ibu, apakah ada kesulitan untuk proses mengajar dengan sistem pembelajaran tatap muka sekarang Ibu? Secara umum tidak ada kesulitan karena kami sudah persiapkan dengan matang sekali protokol kesehatan di sekolah ini. Menurut saya secara umum kita di sini tidak ada masalah karena persiapan kita untuk belajar tatap muka tersebut sudah kita persiapkan dengan matang. Bagaimana penerapan protokol kesehatan saat mengajar? Nah, saat mengajar, jadi anak-anak sebelum masuk ke kelas, kami selalu himbau anak-anak untuk selalu mencuci tangan, memakai masker dengan benar. Nah, setelah di kelas,
Anak-anak tempat duduknya diatur berjarak 1,5 meter, serta anak-anak dilarang untuk berkerumunan. Kalau mengenai protokol kesehatan, kita menghimbau kepada murid pada saat masuk, sebelum dia masuk ke kelas tersebut, dia bergiliran mencuci tangan di air mengalir dengan memakai sabun. Terus sampai di kelas, dia duduknya berjauhan 1,5 meter. Bagaimana pembagian materi dengan menggunakan jam belajar yang cukup singkat, hanya 90 menit? Nah, itu pembagian jam pelajarannya kita pakai yang urgent ya, yang memang benar-benar kita bisa berikan secara langsung kepada anak-anak. Jadi, untuk selanjutnya nanti diperkaya kembali oleh anak-anak di rumah. Kalau kita sebenarnya dari guru, kita kekurangan sebenarnya waktu, tetapi karena masalah urgent, kita jadinya ke poin-poinnya saja. Terus untuk di rumah, dia kan muridnya banyak punya waktu. Jadi nanti di rumah dia diharapkan untuk belajar kembali. Kemudian, apa harapan Ibu untuk kedepannya terkait proses pembelajaran di sekolah? Harapannya pastinya ingin kembali normal ya, seperti sedia kala. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Jadi kami sekolah, guru-guru bisa mengajar kembali secara normal. Untuk kedepannya, kita sebagai guru maunya kita kembali seperti normal, yang seperti yang dulu. Belajar bersama murid, terus ceria dia. Bagaimana rasanya kembali sekolah sekarang? Senang. Senang sekali. Senang gak sih ketemu teman-teman yang sebelumnya kalian cuma bisa online dan sekarang bisa tatap muka di sekolah? Senang banget. Senang. Walaupun nggak bisa main. Susah nggak belajar dengan jam belajar yang sekarang yang cukup singkat? Biasanya kan kalian di sekolah lama, nah sedangkan ini cuma 90 menit. Gimana rasanya? Secara umum tidak, tetapi perlu penyesuaian. Enggak. Menurut adik lebih enak belajar online atau offline? Offline. Offline. Udah tahu belum gimana jaga protokol kesehatan? Nah, ini apa aja yang perlu dipersiapkan dari rumah sampai ke sekolah? Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, jaga jarak, tidak berkerumun, dan menggunakan hand sanitizer. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, tidak berkerumun. Baik, yang terakhir untuk adiknya, ada yang mau disampaikan agar belajar di sekolah menjadi lebih nyaman? Mudah-mudahan corona ini cepat selesai. Kita belajar seperti semula lagi. Semoga pembelajaran tatap muka seperti semula lagi. Menurut adik, apa perbedaan saat pembelajaran di rumah dengan online dan di offline ini? Bisa bertemu dengan teman dan bisa bertanya ke guru langsung yang tidak mengerti. Tanggapan saya sebagai orang tua siswa, saya sangat mengapresiasi karena dengan ada pembelajaran tatap muka yang tadinya di rumah secara online, sekarang di sekolah, jadi anak-anak sangat senang, jadinya bisa bertemu dengan guru, belajar bersama-sama dengan teman-temannya kembali. Sangat senang sih, soalnya kan anak-anak sudah mulai bosan selama 1 tahun diam di rumah, belajar secara online tidak efektif saya rasa. Jadi saya menyambut baik pelajaran tatap muka yang dilakukan oleh di sekolah anak saya ini. Untuk apa saja yang dibutuhkan anak-anak agar siap ke sekolah? Preparasinya dari rumah itu bagaimana? Kalau prepare dari rumah, yaitu pertama masker, yaitu atau face shield, hand sanitizer, mungkin tisu basah di bawah atau botol minum dari rumah dan makanan juga dari rumah. Kalau saya pribadi, sebelum berangkat ke sekolah, anak saya persiapkan yang pertama itu alat tulis, alat sekolahnya, terus masker, hand sanitizer, terus bekal, minuman. Karena kan kantin kan belum bisa dibuka, karena kalau kantin dibuka bisa memicu kerumunan yang tentunya itu bisa melanggar prokes yang sudah dipersiapkan dari pihak sekolah. Apakah ada kekhawatiran jika anak melakukan pembelajaran di sekolah? Untuk saya sebagai orang tua tidak khawatir karena mungkin di sekolah sudah diadanya prokes
yaitu ada tempat cuci tangan di awal baru masuk, sehingga diadakannya shift 1, shift 2, jadi pembelajarannya udah ada jarak, tidak berkumpul secara ramai. Jadi dan kalau apabila orang tuanya sedang sakit, mungkin orang tua bisa melarang ke sekolah begitu. Jadi tidak memaksa harus ke sekolah, ada kebijakan dari orang tua. Kekhawatiran tetap ada, tapi karena semua sudah dipersiapkan dari pihak sekolah, mulai dari di pintu gerbang sudah dipersiapkan, ada alat untuk mengukur suhu badan, terus cuci tangan, prokes memang betul-betul dilaksanakan. Jadi kekhawatiran itu hilang dengan sendirinya dengan prokes yang sudah dilaksanakan. Menurut Ibu, perbandingan saat anak-anak belajar di rumah dan pelajaran tatap muka ini apa? Kalau menurut saya, yang tadinya selama pandemi berlangsung hampir setahun, kita belajar secara online, mungkin anak akan merasa jenuh ya. Karena tiap hari online, ketika kita sudah secara offline bertemu dengan gurunya langsung, interaksi dengan teman-temannya, mereka sangat bahagia, jadi tambah semangat belajar. Yang tadinya secara online hanya ya di rumah dengan orang tuanya, dibimbing orang tuanya, bosan sekian. Jadinya sudah bertemu dan belajar di sekolah, mereka sangat bahagia, malah senang sekali, luar biasa apresiasi anak saya gitu. Terima kasih. Kalau online rata-rata semua siswa sih tidak efektif belajarnya karena keterbatasan waktu dari orang tua yang harus menemani setiap waktu ya, karena kesibukan. Jadi tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada siswanya tidak bisa dikerjakan secara maksimal. Beda kalau pelajaran tatap muka kan bisa full, guru bisa mengajar, memberikan penjelasan sehingga anak-anak bisa lebih cepat mengerti gitu. Harapan Bapak atau Ibu ke depannya terkait kembalinya anak-anak ke sekolah? Harapannya saya ke depan, semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi pembelajaran di mana-mana juga bisa dilakukan secara tatap muka dan anak-anak jadi tambah senang ke depannya belajar. Terima kasih. Harapan saya secara pribadi dan mungkin semua orang tua siswa, pandemi segera berakhir, terus anak-anak bisa berkumpul secara normal kembali tanpa khawatir akan tertular virus corona. Pelajaran tatap muka bisa dilangsungkan secara permanen. Raih cita-cita, bangkit melanglang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155, Live the Pride. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.